ya, tidak apa-apa ya. Hujan bisa jadi sarana pendidikan dan memelihara budaya bangsa. Kandungan zat kimia yang terdapat pada air hujan. Wednesday, 27 Desember 2017. 90,111. Air hujan menjadi air yang menyegarkan dan aman untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari seperti mandi bahkan untuk dikonsumsi. Bisa dikatakan aman sebab air hujan bukanlah air yang sifatnya merugikan. Bahkan dalam industri pertanian dan perkebunan kebutuhan air untuk tanaman masih dipenuhi oleh air hujan terutama ketika masuk musim penghujan. Sehingga bisa membuat tanaman menjadi subur dan membuat tanah menjadi gembur. Namun ada juga beberapa aktivitas manusia yang tidak bisa menggunakan air hujan. Budaya Islam Indonesia ketika subuh tiba, di musim hujan lebat apakah masjid di Jatimulya Bekasi ada pengunjungnya? Mari kita saksikan video perjalanan subuh berikut ini. Apakah ketika hujan lebat seperti ini sholat subuhnya masih banyak dikunjungi oleh orang di sekitar perumahan Jatimulya? Kita lihat ya, kalau kemarin kan sholat subuhnya selalu padat 4 baris ya, kalau tidak salah. Ayo, ini bagus kok ya bunga ya. Tampaknya sudah mulai terlambat. Semua berlarian. Tampaknya walaupun hujan masih banyak yang hadir walaupun cuma 1 baris. Mari kita bandingkan dengan aneka budaya berikut ini. Hujan memiliki beberapa kandungan zat yang tidak baik untuk aktivitas manusia. Kandungan air hujan ini termasuk ke dalam zat yang bersifat kimiawi. Beberapa kandungan zat atau bahan kimia yang terdapat pada air hujan antara lain sebagai berikut. Uap air atau H2O. Air hujan memiliki kandungan utama yaitu uap air atau H2O. Bandingkan dengan budaya Indonesia di Papua berikut ini. Kandungan uap air ini merupakan yang paling dominan dengan persentase sebesar 99,9% dan sisanya tergantung pada lapisan atmosfer yang dilaluinya. Mungkin kita sudah mengetahui tentang siklus hujan. Bagaimana hujan terjadi dari awal mula hingga turun ke bumi bahkan menjadi hujan lagi. Nah, dari proses terjadinya hujan tersebut ada yang namanya penguapan dari sumber-sumber air yang ada di planet bumi. Ritual budaya Indian ini adalah budaya kearifan lokal yang dilestarikan. Sebaiknya ditiru oleh Indonesia untuk budaya Dayak, Papua, Baduy, dan sebagainya.
Dari proses tersebut yang membawa uap air dan membentuk awan-awan yang kecil. Dari awan kecil tersebut kemudian menggumpal menjadi awan besar. Uap air ini sifatnya aman selama uap tersebut berasal dari sumber air di permukaan bumi yang aman bagi manusia pula. Asam nitrat. Kandungan zat kimia yang terdapat pada air hujan adalah asam nitrat. Mungkin kita pernah mendengar terjadinya hujan asam. Hujan asam ialah hujan yang terjadi akibat adanya aktivitas manusia akibat dari pencemaran oleh pabrik yang bersifat kotor atau dari semburan gunung berapi. Kandungan asam nitrat yang berlebihan tidak baik dan bisa membahayakan. Kandungan asam juga bisa dinyatakan dalam pH. Air hujan normal memiliki pH 6. Sementara hujan asam memiliki pH di bawah normal, yakni sekitar 5,7 ke bawah. Karbon, silika dan fly ash dalam bentuk abu ringan. Dalam air hujan juga mengandung zat karbon. Zat karbon yang ada pada air hujan berupa silika dan juga fly ash. Silika dan fly ash merupakan zat debu yang mengikat molekul-molekul pada air hingga terbentuklah hujan. Kedua zat ini juga berperan dalam proses terjadinya hujan. Asam sulfat. Kandungan zat kimia lainnya yang ada pada air hujan adalah asam sulfat. Asam sulfat adalah zat yang ada pada air hujan jika berlebihan maka bisa menyebabkan gangguan pada pernapasan manusia. Garam. Zat kimia selanjutnya yang ada pada air hujan adalah garam. Seperti sudah diketahui garam berasal dari laut yang rasanya asin. Air hujan dengan kandungan garam itu relatif. Air hujan yang mengandung banyak kandungan garam adalah hujan yang terjadi di daerah pantai. Hal tersebut karena proses terjadinya hujan karena penguapan air laut yang terpanaskan oleh matahari. Tidak mempunyai konsep tentang agama atau kepercayaan beragama, termasuk di dalamnya masyarakat terasing yang berada di wilayah pedalaman hutan sekalipun. Salah satu di antaranya adalah suku Baduy yang ada di wilayah Banten Selatan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa agama yang dianut oleh orang Baduy adalah agama Sunda wiwitan. Agama ini merupakan agama sinkretis antara Islam dan Hindu. Berarti benar. Iya anu panggelana aya di dia orang wiwitan. Anu ngesina ayeuna sampai ayeuna masih kami bertahan hirup jika kieu. Soalna kami benar. Ayeuna cenah hirupna katitipan kudu bisa ngalestarikan Allah. Kudu ulah beunang ku gogoda jeung cocoba ti awal sampai akhir. Kudu bisa cek peribahasa nama ti mimiti meletek nepi ka meletuk deui, nepi ngongkoak nepi ka ngungkul. Sampai saat ini masih kuat teori Beragam keyakinan masyarakat Indonesia tentang hujan. Apakah itu? Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa hujan adalah rahmat yang diperlukan bagi seluruh makhluk, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Quran Surat Asy-Syura 28. Dilansir situs ABC, masyarakat Tionghoa percaya jika hujan saat Imlek dapat membawa keberuntungan dan kemakmuran. Warga Cina meyakini semakin banyak hujan turun, maka semakin banyak keberuntungan yang akan mereka dapatkan. Hal ini merupakan pertanda baik untuk mengawali tahun baru Cina. Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan, berbeda dengan presipitasi non-cair seperti salju, batu es dan campuran hujan dengan salju. Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat menemui suhu di atas titik laleh es di dekat dan di atas permukaan bumi. Wikipedia.
Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, Senin 4 April 2022, ini 5 manfaat hujan-hujanan. Manfaat hujan-hujanan. 1. Bisa menghilangkan racun dalam tubuh. Ternyata, bermain hujan-hujanan bisa menghilangkan toksin dalam tubuh. Jika semakin sering anak-anak terguyur air hujan, maka makin baik kekebalan. Hujan juga berfungsi untuk menumbuhkan tanaman, dalam firman Allah yang berbunyi, "Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam." Eskaf ayat 9, dan hujan juga berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Kandungan zat kimia yang terdapat pada air hujan. Wednesday, 27 Desember 2017. 90,111. Air hujan menjadi air yang menyegarkan dan aman untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari seperti mandi bahkan untuk dikonsumsi. Bisa dikatakan aman sebab air hujan bukanlah air yang sifatnya merugikan. Bahkan dalam industri pertanian dan perkebunan kebutuhan air untuk tanaman masih dipenuhi oleh air hujan terutama ketika masuk musim penghujan. Sehingga bisa membuat tanaman menjadi subur dan membuat tanah menjadi gembur. Namun ada juga beberapa aktivitas manusia yang tidak bisa menggunakan air hujan. Hal tersebut karena air hujan memiliki beberapa kandungan zat yang tidak baik untuk aktivitas manusia. Kandungan air hujan ini termasuk ke dalam zat yang bersifat kimiawi. Beberapa kandungan zat atau bahan kimia yang terdapat pada air hujan antara lain sebagai berikut. Uap air atau H2O. Air hujan memiliki kandungan utama yaitu uap air atau H2O. Kandungan uap air ini merupakan yang paling dominan dengan persentase sebesar 99,9% dan sisanya tergantung pada lapisan atmosfer yang dilaluinya. Mungkin kita sudah mengetahui tentang siklus hujan. Bagaimana hujan terjadi dari awal mula hingga turun ke bumi bahkan menjadi hujan lagi. Nah, dari proses terjadinya hujan tersebut ada yang namanya penguapan dari sumber-sumber air yang ada di planet bumi. Dari proses tersebut yang membawa uap air dan membentuk awan-awan yang kecil. Dari awan kecil tersebut kemudian menggumpal menjadi awan besar. Uap air ini sifatnya aman selama uap tersebut berasal dari sumber air di permukaan bumi yang aman bagi manusia pula. Asam nitrat. Kandungan zat kimia yang terdapat pada air hujan adalah asam nitrat. Mungkin kita pernah mendengar terjadinya hujan asam. Hujan asam ialah hujan yang terjadi akibat adanya aktivitas manusia akibat dari pencemaran oleh pabrik yang bersifat kotor atau dari semburan gunung berapi. Kandungan asam nitrat yang berlebihan tidak baik dan bisa membahayakan. Kandungan asam juga bisa dinyatakan dalam pH. Air hujan normal memiliki pH 6. Sementara hujan asam memiliki pH di bawah normal, yakni sekitar 5,7 ke bawah. Karbon, silika dan fly ash dalam bentuk abu ringan. Dalam air hujan juga mengandung zat karbon. Zat karbon yang ada pada air hujan berupa silika dan juga fly ash. Silika dan fly ash merupakan zat debu yang mengikat molekul-molekul pada air hingga terbentuklah hujan. Kedua zat ini juga berperan dalam proses terjadinya hujan. Asam sulfat. Kandungan zat kimia lainnya yang ada pada air hujan adalah asam sulfat. Asam sulfat adalah zat yang ada pada air hujan jika berlebihan maka bisa menyebabkan gangguan pada pernapasan manusia. Garam. Zat kimia selanjutnya yang ada pada air hujan adalah garam. Seperti sudah diketahui garam berasal dari laut yang rasanya asin. Air hujan dengan kandungan garam itu relatif. Air hujan yang mengandung banyak kandungan garam adalah hujan yang terjadi di daerah pantai. Hal tersebut karena proses terjadinya hujan karena penguapan air laut yang terpanaskan oleh matahari.